Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kok semila nggak puasa tapi manjur ya? Orang sekarang puasa tapi nggak manjur ya? Iya. Ternyata keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipupuk dengan doa-doa. Nggak banyak doa-doa saya. Saya pernah ke Jawa Timur dikasih amalan, ya Allah. Bagaimana biar nyebrangin lautan tanpa bahtera? Naik tol. Bukan naik tol, orang zaman dulu belum ada tol. Ya Allah, kasih amalan kapuk kapas mabur, kapuk kapas mabur, kapuk kapas mabur. Ada yang aziz zawabur, beda. Ini ilmu ijazah sama ilmu rungu. Makanya orang NU kan bersanad ilmunya, pasti manjur berkualitas. Amin. Ngabdi sama ulama berkahnya banyak, insya Allah. Iya. Dulu saya dikasih ijazah doa-doa saja. Ya Allah, dulu biar laris dagangannya kayak mana, ya Allah, ya baca ini. Orang saya mau nyari jodohnya pakai ilmu pelet dulu kok. Iya. Ya. Dikasih amalan wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala ainik. Supaya kamu nyungsep. Ini seperguruan nanti kalau tak terus. Beneran. Iya. Saya dikasih ilmunya Bung Karno juga, ya Allah. Insunya marang Allah kang mau suci suara kena beda cahaya kena Yusuf sekakedep musnah semono langsung tersenyum. Artinya saudaraku banyak berdoa kepada Allah. Mekah bisa sukses padahal padang pasir karena berkat banyak doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rasulullah, Nabi Adam dan seterusnya. Lihat ya, seperti Al-Quran banyak doa. Paling banyak doanya siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ketika mau mendirikan Mekah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, sama Ismail, makanya berkahnya banyak. Apa-apa itu dengan doa. Insya Allah berkahnya banyak. Apalagi bulan Muharram, banyak yang baca doa. Kemudian banyak beramaliyah. Apa amaliyah yang paling bagus? Ada dalam kitab Kanzus Sa'adah itu dikatakan, ini banyak dikutip di I'anatul Thalibin, ada di Tanbihul Ghafilin, ada kitab-kitab kita lah Durratun Naslin. Walaupun banyak kaum salafi mengatakan dhaif dan seterusnya, tapi saya yakin enggak. Itu mengatakan bahwa amalan bagus di bulan Asyura ini ternyata ada redaksinya punya begini: fi yaumi Asyura asrun natasil bihasnatani fala fasun nuqil sumsalli silzul aliman ut waqtahil Roksal yati mimsah tasodak waqtasil wasi alal iyali qolin dhofro wasuratal ikhlas kul al-fantasil. Nggak tahu lah, pokoknya ada amalan banyak di bulan surat. Yang pertama puasa. Tuh. Bisa saja besok mau puasa silahkan, kebetulan jatuh pada hari atau besok Kamis, atau puasanya tanggal 9, tanggal 10, ya kan, bagus. Kalau mau ngincer yang ringan saja tanggal 10, beres kan ya bulan Asyura hariannya tanggal 10. Insyaallah berkahnya banyak. Sumsol banyak, sholat 5 waktu dijaga tambah amalan sunat, silaturahmi, ya kan, banyak baca sholawat termasuk tuh. Insyaallah berkahnya banyak. Kemudian ut itu apa? Tengok orang sakit tuh. Apalagi sekarang orang kena corona banyak banget, masya Allah. Tapi nggak boleh nengok, tetangga meninggal dunia aja nggak berani, siapa ngelayat dan seterusnya. Waktahil pakai celak tuh, pakai celak tuh. Makanya saya biasanya bulan Syura sering celaan, ya kan? Kan ada di Al-Barjanji, Rasulullah itu mahkulatan bikuhlil inayati aina. Atiril keempat apa? Bahwa Hulida Sallallahu Alaihi Wasallam diban mahkulatan bikuhlil inayati aina, pokoknya gitu. Rasulullah itu lahir sudah bersih, sudah pakai parfum, pakai minyak wangi, sudah dihitan, dan mahkulatan bikuhlil inayati aina. Rasulullah sudah pakai apa, celak sifat tuh. Ternyata itu siapa yang sering pakai celak itu menyebabkan penglihatan kita itu tajam dan menumbuhkan rambut. Bulu mata nggak usah dipasang-pasang nih buat perempuannya, juga panjang setengah meter ya, softline ditambah. Sering celaan, iya, insyaallah itu luar biasa, ya kan? Roksal yatim sah, kepala anak yatim diusap-usap. Tadi ada yang nanya, Pak Ustadz, kenapa bulan Muharram dikatakan lebaran anak yatim? Karena orang paling banyak berderma untuk anak yatim di bulan Syura. Mana dalilnya? Ana waqafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan orang yang suka nyantuni anak yatim besok bersama-sama masuk surga seperti 2 jari ini. Masya Allah, berkahnya banyak.
Ada yang yatim nggak ini bapak-bapaknya? Ada yang yatim ini Pak De? Iya, kemarin tuh Pak, anak yatim itu yang model seperti apa? Buka Syekh Al-Jurjani di kitab Ta'rifat itu. Al-yatimu man mata walidu qoblal bulu. Anak yatim adalah yang ditinggal wafat orang tuanya qoblal bulu, sebelum balik. Sudah balik belum? Lihat-lihat anak yatim. Iya. Masih anak yatim. Bukan ngusap-ngusap doang, nggak nyantuni ngusap-ngusap. Saya sering tukang ngusap-ngusap. Pak Ustadz, selain ceramah kita akan ada santunan yatim piatu. Nanti Pak Ustadz kasih amplop ngusapin kepala ya. Amplopnya bukan dari saya, dari donatur ya sudah usuk. Ada yang gundul, bingung nih. Gitu. Ternyata ada penjelasan, ada salahnya. Man massaha ala rasil yatimi yauma asyura rafa'allahu bi kulli sya'ratin darajatun. Siapa yang mengusap kepala anak yatim di bulan Asyura, setiap helai rambutnya akan menjadikan sebab diangkat harkat pangkat martabat. Kalau hari ini jadi lurah, keseringan mengusap anak yatim, insya Allah cepat jadi camat Pak. Iya, ya Masya Allah. Makanya cari anak yatim yang banyak rambutnya. Bismillah berkah ya. Jangan nyari yang kotak-kotak yang gundul-gundul, maaf. Hadirin yang Allah, tasodak banyakin sodako. Ini Masya Allah luar biasa. Di sodakoan ada bunda nitip nasi, Pak Ustadz saya tahu kelaparan ya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Tadi sama maghrib saya langsung ke sini. Dan nanti kita makan bareng, kayaknya enak kayaknya sih. Kecium bau aromanya, saya belum nyicip malah. Di mobil ya mana masih panas kan? Ya, di mobil tadi tuh bawa apa itu? Insya Allah sodakoah tasil mandi. Apa mandi apa tuh? Kenapa tradisi mandi di Indonesia bulan Asyura itu sampai menjadi tradisi lokal nasional, bahkan mandi bulan Syuro. Lihat insun atus Pak Prawito Suci, dulu saya pernah mandi 7 mata air. Beneran, saya berguru sama orang mesuji itu, dikasih amalan seperti itu. Ada redaksi mantranya, lihat insun atus Banyu Prawito Suci, panjang tapi nggak boleh diterusin. Saya mandi hari ini sumur ini, besok tambahin 2 sumur. Malam ketiga 3 sumur, malam keempat 4 mata air, malam kelima, keenam, ketujuh. Pak minta airnya ya, tiap malam saya minta air tetangga, karena nggak boleh sumur yang sama. Itu ternyata katanya muka urah ya Allah, wallahualam bisawab. Tapi orang dulu itu luar biasa, dia menerapkan percaya sama redaksi kitab mandi. Makanya di Pringsewu, saya ini aslinya orang Pringsewu. Kalau tahu kampung saya, jalan dari sini ke terminal Raja Basah menuju terminal Kemili, menuju perempatan Pringsewu, yang lurus ke Kota Agung, yang ke kiri ke Ambarawa tempat Habib Yahya. Kita yang ke kanan ada Sukarjo 1, Sukarjo 2, Sukarjo 3, yang ke kiri di Banyumas, ke Pagelaran Utara tempat Pak Sujadi. Kita yang lurus saja ke Bandung Baru jadi ya, nanti ke kampungnya beliau ini ada. Pak Mukri di sana juga. Ya Kalirejo kan, Sendang Agung, Sendang sana. Ubian Pandang Ratu, Anak Tua sana yang saya ke Gerujukan Pak, Kerworejo, Sidomulyo, nanti ke Berani. Mana kampung saya? Ya daerah sana itu lah. Iya, saya ketemu Mbah Suro, mandinya setiap setahun sekali, nggak pernah pakai sandal jepit, kemana-mana jalan kaki. Tiap malam, tiap hari itu buka baju kuat banget, tapi anehnya dia nggak punya pasangan, makanya mandinya setahun sekali. Dipanggil Mbah Suro, tapi benar dia pawang kuda lumping, pawang ular juga. Kalau ada orang ketusuk batu, paku itu diusapin apa itu sembuh. Allah. Cuman mengagungkan bulan Syuro dari sisi mandinya doang. Jadi jangan heran ada orang mandiin keris. Iya, saya jam bakar. Ini kok tadi malam itu bukan apa itu? Bukan yang untuk hadroan. Bubur. Wah sirik, nggak tahu orang pengharum ruangan kok. Iya, jangan sirik-sirik. Orang hadruan itu saya diasipin terus kok ya Allah. Sampai kemarin ya Allah hadruan bau semuanya ini baju ini. Ini kenapa bau apa yang apa keren lah. Ini Masya Allah itu mendatangkan malaikat, kan malaikat senang yang harum-harum. Sebagaimana takut sama makan bawang merah bawang putih kan? Apa hubungannya lo malaikat ya? Kenapa dimakhlukkan? Sementara yang harum Rasul itu wangi banget. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tuh artinya wahtasil tasodaq wahtasil wasi alal iyal, banyakin belanja untuk rumah tangga. Nah, ini berkahnya banyak.
man wasa'a ala iyali yauma asyura wasallahu rizqu halisanah. Itu ada redaksinya kayak gitu. Buka di literasi kita. Siapa yang nambahin belanja dapur rumah tangganya di bulan Syuro, insya Allah rezekinya tahun ini berkah. Makanya ini banyak makan. Saya besok hitungan juga di rumah datang sama anak-anak biar berkah. Amin. Kolim doparo potong buku ada loh di Majmu'ah Al-Khutbah Al-Lum'ah halaman Haji Ahlussunnah wal Jamaah. Ini khutbah kalau di kampung-kampung dipakai. Motong buku itu bulan Syuro itu ada rumusnya. Biar sehat, nggak penyakit tulang, nggak kena corona, untuk tulak balak beneran. Saya pernah meraktekan. Pertama potonglah kuku di hari Kamis sore hari atau hari Jumat. Motongnya dari telunjuk, tangan kanan dulu, terus ke sini. Dulu. Ada redaksi. Ngapain tuh lama-lama dulu bahas? Ternyata referensinya jelas. Tapi orang sekarang bilang syirik, bid'ah, gitu. Makanya saudaraku yang terakhir, wa surat al-ikhlas kul al-fantasil. Surat al-ikhlas banyak yang baca, insyaallah berkahnya banyak. Amin Allahumma amin. Itulah amaliyah yang barangkali orang lain mengatakan ini nggak ada dalilnya. Kan kita dibodohi dengan teks Al-Quran dan Al-Hadis. Hati-hati itu. Makanya sekarang sekolahan yang ada konten menghafal Qur'annya, maaf, ada SDIT, SMP itu laris. Kita yang ada ma'arifnya ilmunya kok nggak rame-rame, ini ada. Iya, mesti harus hijrah bagaimana nasabah biar bisa ke kita. Apa yang harus kita unggulkan pendidikan ini? Kenapa mereka beneran itu mahal? Saya kemarin itu nyabut 2 anak, Pak. Ada bos jamu cecep, tahu bos jamu cecep? Iya. Depan Chandra, itu bilang teman saya. Bu Hajarina, suaminya itu Pak Apik tuh punya usaha banyak banget. Itu sukses. Anaknya itu dua-duanya disekolahkan. Setiap daftar ulang bayar 9 juta. SPP-nya banyak. Tingkat SD. Apa jaminannya garansinya? Apa lumayan lah. 2 surat, 3 surat cuman gitu. Hanya kewalahan karena corona. Pak Ustadz pindahin ke SD teladan. Tuh. Dia ngerasa ya Allah. Artinya bisnis yang saya menyajikan pendidikan jangan dikomersilkan, tapi nggak ada produk yang dihasilkan benar-benar. Kalau kita ini luar biasa ya Allah, saya senang. Nih produk MTS nih, produk madrasah tuh. Artinya yang minimal bisa ngaji lah, amin. Iya, bisa baca kitab dan seterusnya. Ya ini yang kita banggakan. Jangan mereka terjebak dengan hafal Quran tapi nggak ngerti ilmu yang lainnya. Bukan saya menafikan untuk tidak hafal Al-Quran. Oh senang saya Al-Quran, saya senang. Gini-gini mantan kori. Saya pernah juara 1 tingkat RT. Pesertanya 3. Makanya saya tadi ngaji itu saya tahu ini. Dia referensinya siapa? Samsuri Firdaus. Kori internasional sekarang kuliah di UI apa UGM ya? Apa ITB ya? Wallahu la pakai lagu apa ya pokoknya gitu. Saya ngerti banget karena saya pecinta kori. Saya dulu bisa kuliah karena korik bon-bonan ecah-ecahnya. Tapi saya di cabang Fahmil Quran, Syaril Quran, Fathil Quran dan cabang Tafsir bil Lughatil Arabiyyah ya. Pernah Pak Buhari Muslim itu pernah ngetes saya Ustaz Tauhid. Pak sahabat yang sudah meninggal Pring Sewu itu ahli Quran. Mertuanya Gus Mubalihin itu. Ya Bapak. Itu diantaranya. Itu saja. Tak terasa sudah 10:30. Masya Allah. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele benang di air tawar. Lebih cepat lalu tidak bertili-tili. Kayaknya sudah kruyuk-kruyuk terasa lapar. Santan barutan kelapa cekap sementen atur kulo enak gak enak kutul kowo enten rapate kulo ing pangapura. Sebelum saya tutup salam dari Bunda Eva. Bunda Eva itu sangat dijaga oleh Pak Herman N kesehatannya karena begini. Besok yang akan sangat memberatkan semua calon itu adalah ketika mesti harus di rapid test 1, 2, 3 kali reaktif atau non aktif kemudian di swab dan seterusnya itu menjadi persyaratan calon yang paling berat. Tuh kita kan nggak tahu apalagi muslim. Makanya pesan Pak Herman pada saya ketika ada kiai, ustadz, organisasi, ormas apa saja undang Pak Ustadz, undang Bunda tolong lebih teliti, lebih jeli dan hati-hati karena kita untuk bersama-sama menjaga kesehatan ini karena takut menjadi itu persyaratan yang gagal. Makanya salam dari beliau, doakan insya Allah karena beliau udah luar biasa punya komitmen untuk membesarkan kita semuanya, amin. Bahkan kemarin tadi siang kami udah kumpul KBNU itu banyak ada 100 orang tadi itu mereka sudah menyatakan dukungan
bukan tidak beralasan, mereka punya alasan yang kuat luar biasa. Karena Bunda ini keluarga besar kita, MKNU bareng saya lulus luar biasa, bahkan paling hikmat. Langsung kemarin tuh, ya Allah, saya sampai semua orang menyaksikan nangis luar biasa. Karena barengan dengan itu anaknya mesti harus wisuda dan dia ngejar lewat darat dan seterusnya. Pokoknya terharu luar biasa. Kemudian beliau diangkat oleh Habib Lutfi Guru Besar Thariqah Idarah se-Indonesia itu Jatman Nasional itu beliau dijuluki Eva Fatimah dan terusnya. Komitmen seperti ini termasuk kita menentukan sikap segera mengeksekusi, jangan teori dan seterusnya. Ini yang perlu kita tanamkan, iya ataupun enggak, karena tentunya segala sesuatu ada konsekuensinya. Artinya kebaikan yang kita tanam akan kebaikan pula yang akan kita petik. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.